banyak bunga-bunga berserakan di bawah, guys. Seperti ini dia Kali Tempur Sringati Alas Ketonggo Ngawi. Di depan saya sudah ada Paleraman Alas Ketonggo Sringati, yes. Ini salah satu situs yang sangat terkenal. Tepatnya berada di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yes. Kenapa kok bisa sangat terkenal ya? Kita cari tahu yuk seperti apa. Semoga nanti ketemu sama sang juru kunci ya, supaya bisa lebih jelas. Kita masuk. Ini adalah gerbang yang cukup gede, guys ya. Wah, ini sepi. Bu, lihat tanglet. Sang juru kunci ini enten, Bu. Juru kuncine nembe wangsul iki. Nggih, mangke tanggal Jumatan paling Mas iki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Nggih, suwun nggih, Bu. Monggo. Ternyata sang juru kuncinya lagi pulang, guys ya. Kita lihat ya, masuk ke dalam. Ada tempat parkir sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ada sebuah musola, guys ya. Kita lihat, kita keliling. Kenapa kok bisa sangat terkenal? Ini ada tulisannya Musola Agung Sringati Pengkon Wonobekti. Kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tempat ini adalah hutan dengan luas 4.846 meter persegi yang terletak 12 km arah selatan dari kota Ngawi. Menurut masyarakat Jawa, alas ketonggo ini merupakan salah satu alas angker atau wingit di tanah Jawa. Kepercayaannya, di tempat ini terdapat kerajaan makhluk halus, sedangkan salah satu hutan lainnya yang juga dianggap angker adalah Alas Purwo yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwo disebut sebagai bapak, sedangkan Alas Ketonggo disebut sebagai ibu. Eyang Sringati adalah Priagung, seorang bangsawan dari benua Hindia yang datang ke tanah Jawa. Beliaulah yang menurunkan kerajaan-kerajaan di Indonesia mulai dari Pajajaran, Majapahit, Mataram, dan seterusnya. Meski sebetulnya sama dengan hutan-hutan lainnya, namun Alas Ketonggo lebih tersohor dibandingkan hutan-hutan lainnya di Kabupaten Ngawi. Pada hari-hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, Pasanggahan Sringati banyak dikunjungi oleh para peziarah untuk menyaksikan diselenggarakannya upacara ritual tahunan atau nganti langse, sekaligus melaksanakan tirakatan atau semedi untuk ngalap berkah. Seperti ini. Di sana Palenggahan Agung Sringati. Kayaknya di dalam sebuah tempat peristirahatan deh. Seperti ini. Ada pohon beringin yang cukup gede, guys. Konon tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya. Setelah lari dari kerajaan Majapahit karena kerajaan tersebut diserbu oleh bala tentara kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Di tempat itulah dalam perjalanannya ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya melepaskan semua tanda kebesaran kerajaan seperti jubah, mahkota, semua benda pusaka, namun semuanya raib atau mukso. Petilasan Prabu Brawijaya ini ditemukan mantan kepala desa Babatan, Somo Darmajo,
tahun 1963 berupa gundukan tanah yang tumbuh setiap hari dan mengeras bagian batu karang. Kemudian tahun 1974 didatangi Gusti Doro Jatun yang menyatakan bahwa petilasan tersebut bagian dari sejarah Majapahit dan petilasan tersebut diberi nama Palenggahan Agung Sringati. Palenggahan Agung Sringati ini terdapat berbagai benda-benda yang secara simbolis melambangkan kebesaran kerajaan Majapahit, baik berupa mahkota raja, tombak pusaka, gong, dan lain-lainnya. Kepercayaan masyarakat yang menganggap Ketonggo sebagai pusat keraton lelembut dan makhluk halus dikukuhkan dengan banyaknya tempat-tempat pertapaan yang mistis dan sakral. Menurut catatan, di Alas Ketonggo terdapat lebih dari 10 tempat pertapaan, mulai dari Pasanggahan Agung Sringati, Punden Watu Dakon, Punden Tugumas, Umbul Jambe, Punden Siti Hangil, Kali Tempur Sedalem, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sendang Mintowiji, Kori Gapit, dan Pasanggahan Soekarno. Nah, di sini bertepatnya Kali Tempur, guys. Kali Tempur Sringati. Masuknya lewat sebelah kiri. Ke sini lihat Kali Tempur yang katanya siapa yang mandi di sungai ini akan mendapatkan keberkahan, guys. Ini lumayan menurun cukup terjal, menuruni tangga, guys ya. Yang datang biasanya dari daerah mana, Pak? Ini datang biasanya dari daerah mana? Paling jauh, Pak? Luar Jawa ya? Ya, dari Jogja, Surabaya, Malang. Oh, gitu ya. Banyak sekali yang datang ke sini, guys. Kali Tempur seperti ini. Oke, tak nikong yuk. Nah, dipersilahkan untuk melihat-lihat, guys. Di sana ada sebuah rumah kecil seperti apa ya, pos. Nah, ini Kali Tempur, guys. Wangi. Nah, ini dia. Karena airnya keruh, guys ya. Seperti ini. Nah, di sini ada tempat bakar dupa, guys. Wangi, guys. Banyak bunga-bunga berserakan di bawah, guys. Seperti ini dia Kali Tempur Sringati Alas Ketonggo Ngawi, guys. Kita lihat sebelah sana ada apa ya? Tempat ritual Tugu Mas Alas Ketonggo Sringati. Ini ada sebuah batu besar yang juga dikasih bunga, guys ya. Bunga dan dupa dan sejenisnya. Pada hari-hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi, serta pada bulan Suro dalam kalender Jawa, ribuan masyarakat Jawa maupun luar Jawa mendatangi tempat ini berbondong-bondong ke pasanggahan ini untuk merenung, tirakat, berdoa pada Sang Holik. Pada saat-saat yang dianggap keramat itulah warga berdoa dan bertapa untuk meminta berkah, baik itu berkah karir ataupun jabatan, keselamatan, kesehatan, jodoh, dan sebagainya. Tak hanya di Sringati, beberapa lokasi sakral lainnya di Ketonggo juga diyakini dapat mengantarkan mereka menuju cita-cita yang diinginkan. Misalnya, mandi di Kali Tempur Sedalem, sebuah sendang yang merupakan pertemuan dua sungai, dan sesudah itu memanjatkan doa di tugu di dekatnya, diyakini harapan akan dapat terwujud. Adapun Pasanggahan Soekarno disebut demikian karena konon Presiden pertama Soekarno pernah bertapa di tempat itu.